Di awal abad ke-20, ketika sirkus dan pertunjukan orang-orang aneh menjadi hiburan populer, mereka yang memiliki keunikan fisik seringkali menjadi korban eksploitasi. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada sebuah kisah luar biasa tentang dua wanita yang menolak takdir tersebut dengan gagah berani. Mereka adalah Margaret dan Mary Gibb, kembar sayap yang memilih martabat di atas panggung sirkus, dan perjuangan mereka telah menginspirasi dunia. Margaret dan Mary lahir di Massachusetts. Pada tahun ke-1912, mereka terhubung di bagian panggul bawah dan tulang belakang dalam kondisi yang disebut pigopagus. Ini berarti mereka menghadap ke arah yang berlawanan, sebuah tantangan fisik yang tak terbayangkan. Namun, sejak kecil, tekad mereka untuk hidup normal sudah terlihat jelas. Mereka belajar berjalan, berlari, bahkan menari dengan koordinasi yang sempurna. Seolah tubuh mereka adalah satu kesatuan yang harmonis. Saat mereka tumbuh dewasa, tawaran dari promotor sirkus dan pertunjukan mulai berdatangan. Panjang, tinggi, Barnum, raja sirkus terkenal, dan banyak lainnya menawarkan kekayaan dan ketenaran instan. Bayangkan, di zaman itu, ini adalah jalan pintas menuju kehidupan mewah. Namun, orang tua mereka yang sangat protektif, bersama dengan Margaret dan Mary sendiri, dengan tegas menolak setiap tawaran. Bagi keluarga Gibb, harga diri tidak bisa dibeli. Mereka tidak ingin keunikan fisik mereka menjadi tontonan publik yang dangkal. Mereka ingin dihormati sebagai individu, bukan sebagai fenomena alam. Keputusan ini adalah sebuah pernyataan yang sangat kuat. Alih-alih menjadi bintang sirkus, mereka memilih jalan yang jauh lebih menantang, pendidikan dan karier profesional. Mereka mengikuti kursus sekretaris, sebuah pilihan yang terdengar sederhana namun penuh rintangan bagi mereka. Coba bayangkan bagaimana mereka harus bekerja sama hanya untuk duduk di satu kursi, mengetik di mesin tik, atau bahkan sekadar mengambil dokumen. Namun, mereka berhasil. Mereka lulus dengan nilai cemerlang dan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan asuransi. Bekerja di kantor bukan hanya tentang mencari nafkah. Itu adalah bukti nyata kemandirian mereka. Mereka membuktikan kepada dunia bahwa mereka mampu berkontribusi pada masyarakat seperti orang lain. Rekan-rekan kerja mereka pada awalnya mungkin merasa canggung. Tetapi dengan cepat mereka terbiasa dan menghormati Margaret dan Mary sebagai kolega yang kompeten dan berdedikasi. Kehidupan kantor mereka adalah simbol kemenangan atas prasangka dan keterbatasan fisik. Namun, di balik keberhasilan profesional mereka, ada kompleksitas kehidupan pribadi yang sangat mendalam. Meskipun berbagi tubuh, Margaret dan Mary memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Margaret digambarkan sebagai sosok yang lebih ekstrovert, ceria, dan suka bersosialisasi. Sementara itu, Mary lebih pendiam, introspektif, dan reflektif. Mereka adalah dua jiwa yang berbeda dalam satu kesatuan fisik. Ini menciptakan dinamika yang unik, terutama dalam hal privasi. Bagaimana rasanya tidak pernah bisa sendirian, bahkan untuk sesaat? Setiap momen dalam hidup mereka selalu disaksikan oleh saudari kembarnya. Tidak ada ruang pribadi, tidak ada rahasia yang bisa disimpan sepenuhnya. Kompleksitas ini mencapai puncaknya ketika Margaret jatuh cinta dan bertunangan dengan seorang pria. Momen ini menjadi sorotan media dan menimbulkan pertanyaan yang fundamental. Bagaimana sebuah hubungan romantis yang intim bisa terjalin dalam kondisi seperti itu? Kisah cinta Margaret adalah sebuah ujian tentang batasan privasi dan identitas. Meskipun secara fisik mereka tidak pernah terpisah, mereka berhasil menciptakan ruang emosional masing-masing. Mereka menunjukkan bahwa meskipun tubuh mereka menyatu, jiwa dan perasaan mereka tetap milik pribadi. Mereka menavigasi kehidupan sosial dan asmara dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Membuktikan bahwa cinta dan identitas bisa tumbuh subur bahkan dalam keadaan yang paling tidak biasa sekalipun. Kehidupan Margaret dan Mary Gibb juga memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi dunia medis dan psikologi. Mereka menjadi subjek studi penting tentang adaptasi psikologis jangka panjang pada kembar Siam. Para dokter dan psikolog mempelajari bagaimana mereka mengembangkan identitas individu yang kuat meskipun berbagi struktur biologis. Mereka membuktikan bahwa kepribadian tidak semata-mata ditentukan oleh fisik, tetapi oleh pengalaman, pilihan, dan kekuatan jiwa. Kisah mereka membantu para ahli memahami lebih dalam tentang hubungan antara tubuh dan pikiran.
Ikatan antara Margaret dan Mary begitu kuat, tak terpisahkan hingga akhir hayat. Pada tahun 1967, di usia 55 tahun, Margaret jatuh sakit parah karena kanker. Setelah Margaret meninggal dunia, para dokter segera menawarkan operasi pemisahan darurat kepada Mary. Secara teori, ini bisa memberinya kesempatan untuk hidup lebih lama. Namun, keputusan yang diambil Mary sungguh menyentuh hati. Dengan tenang, Mary menolak operasi tersebut. Baginya, hidup tanpa Margaret adalah sesuatu yang tidak bisa ia bayangkan. Ikatan fisik dan emosional yang telah mereka jalin selama lebih dari setengah abad jauh lebih berharga daripada kesempatan untuk hidup sendiri. Bagi Mary, mereka adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, dalam hidup maupun dalam kematian. 2 hari setelah Margaret meninggal, Mary menyusul saudarinya, mengakhiri perjalanan hidup mereka bersama-sama. Kisah Margaret dan Mary Gibb adalah sebuah epik tentang martabat, kemandirian, dan kekuatan jiwa manusia. Mereka menolak untuk dieksploitasi dan memilih untuk menjalani kehidupan yang bermakna sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka mengajarkan kita bahwa keunikan fisik bukanlah penentu nilai seseorang. Warisan mereka bukanlah ketenaran dari panggung sirkus, melainkan inspirasi abadi bahwa setiap individu berhak atas kehormatan dan otonomi. Meskipun tubuh mereka berbagi, jiwa mereka utuh. Dan pilihan mereka untuk hidup dengan martabat adalah pelajaran paling berharga yang mereka tinggalkan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran ini untuk lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.